Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to class MKU English ya. Today, seharusnya minggu ini adalah minggu UTS, tapi karena kita libur menjelang Lebaran, so today we gonna talk about Unit 7 ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Unit 7. Ananda semua dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat petang ya, karena mata kuliah MKU untuk minggu ini kita full daring. Jadi, karena kita hari ini adalah belajar tentang week 7, oke, let me share ya, yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Ananda semua bisa langsung grab your books. Oke, you may open page 46 to 51. Di sana ada subheading dengan judul lifestyles ya. We're gonna talk about masih dalam daily routines ya, atau daily activities dengan fokus pada penggunaan kata kerja verb one plus s atau es, karena objek yang kita gunakan adalah objek she, he, dan it. Ya, let's start. Sebelumnya, karena kita akan berbicara tentang daily routine, you need to know about adverb of frequency. Ya, open your book page 46 di sana. Anda semua akan melihat ada gambar ya. Gambar di sini kita akan melihat ada ya full ya. The color here is orange ya. Anda bisa melihat di sana ada nama-nama hari ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And then what we call, if you do all the activities every day, kita bisa menyebutnya sebagai kata always. Ya, oke. Sementara di gambar setelah itu, ya, you can see the gray color, ya, gray color here. Ya, ada dua, ya, artinya dari 7 hari hanya ada 5 hari, ya, yang full. So we can also call them as usually. Yeah, and then in the middle of this, yeah, in the third picture, you may also see here ada 3 sekarang yang berwarna abu-abu atau berwarna gray. Nah, itu ya berkurang adverb of frekuensinya, artinya frekuensi ya, keseringan, sering atau tidaknya Anda semua melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas. Kalau misalnya kita dari 7 hari, you do those activities 4 days. Jadi itu yang kita sebut sebagai often, ya. Nah, and then the next picture, ya, the orange color are two there, hari Tuesday and Thursday. Nah, berarti itu artinya keseringannya melakukan suatu kegiatan itu yang kita sebut sebagai sometimes, ya, semakin mengerucut atau semakin sedikit jumlah harinya, semakin sedikit frekuensi dilakukan sebuah aktivitas. And then the last picture, you may see that none of this Monday, ya, Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Tidak ada satupun di sini yang berwarna orange. It means that you never do those kind of activities, ya, during weeks. Nah, Anda semua mungkin sudah mulai terbiasa ya, artinya sudah pernah mendengar kata always, usually, often, sometimes, and never. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kita bisa artikannya sebagai selalu gitu ya, kayak kadang-kadang, biasanya, kan gitu ya, kayak atau tidak pernah. Nah, itu yang kita sebut sebagai adverb of frequency di dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat selain tadi 5 ya, ada beberapa juga kata yang bisa kita gunakan as adverbs of frequency. Nah, ini biasanya the range of percentage of doing those activities, it could be started from 0% or what we call as never tadi ya, ke to 100%. Kalau 100% berarti you always do those kind of activities. Ya, kayak 100% berarti selalu repetition-nya akan lebih sering. Selalu berarti tidak ada jeda, ya, tidak ada non-stop.
Nah, sementara di sini kalau kita turun lagi frekuensinya lebih berkurang, itu yang kita sebut sebagai usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Nah, kalau Anda semua tidak atau belum, if you do not understand the meaning of these words in Indonesia, you may kindly check your dictionary. Ya, tapi tidak hanya sebatas cek ke kamu saja. Okay. You need to use them in your own sentences. Nah, contohnya di sini kita akan melihat kata always. Everyone always speaks well of Mark. Usually, she usually feed her cat chips, cat food. Generally atau normally bisa juga ya. A sentence normally has a subject and a verb. Often, I used to often take walks along the road. Sometimes, married people sometimes wish they were single. Occasionally, I occasionally eat meat. Seldom. My father seldom watches TV at night. Rarely. He rarely makes some mistakes. And then the last one is never. I never forget a face. Jadi coba Anda semua berusaha untuk mengingat all of these adverb of frequency dan menggunakannya di dalam kalimat sendiri. Or you can also repeat these sentences ya to test or to apa namanya untuk membiasakan ya how you pronounce English words, English sentences. Nah, selanjutnya ya Ibu harap Anda semua sudah paham ya bagian ini. Lalu kita lanjut ke page 46, yeah, still in the page 46. You may see here a picture, yeah. There are two men sitting next to each other, and then they are talking to one another, ya. Tapi di sini Anda juga harus mendengarkan audionya, listening. So lihat di Google Drive itu di sana atau di Smile akun Anda masing-masing itu di sana oleh dosen MKU Bahasa Inggrisnya sudah dilampirkan atau our lecturer our lecturers have attached sudah melampirkan link for the audio. Nah, coba Anda dengarkan supaya Anda terbiasa dengan bunyi-bunyi di dalam bahasa Inggris. And then you may also repeat this conversation. Nah, karena sekarang Anda tidak bertemu dengan teman artinya tidak ada partner to test your conversation, you can also do it yourself. Banyak cara untuk mengetes bagaimana supaya Anda terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Here there is a small talk between Alan and Brian. Jadi coba Ibu harap Ananda sudah bisa paham setiap kata yang ada dalam this conversation, yang ada dalam percakapan ini. Kalau seandainya ada yang tidak Ananda ketahui, silahkan cek kamusnya dan coba Ananda garis bawahi kira-kira mana sih adverb of frequency yang sudah Ananda pelajari sebelumnya tadi di slide sebelumnya. Can you see them? Yes, very good. Here are some of adverb of frequency that you may see. Misalnya di sini. You know, Diana's got a new job. Wow. Where does she work? At the new Italian restaurant. Really? Does she enjoy it there? She loves it. She meets new people every day. Kalau every day berarti repetition. Sunday, kayak Monday, Tuesday, Wednesday tadi kayak Thursday, Friday, and Saturday. Itu yang kita sebut sebagai every day, every single day. Next, does she meet famous people too? Yes, she sometimes does. But there is one problem. What? She never comes home early. Ketemu lagi. Kayak tadi sebelumnya ada ketemu yes. She sometimes does. Sometimes. She never comes home early. You see, she finished work late. Oh, that's bad. Yes, it is. And she doesn't cook anymore. She does. Okay, so does she bring food from the restaurant? No, she doesn't. She has dinner there and I make my own meal. Nah, di sini ada berapa adverb of frequency yang bisa Anda temukan?
Very good. Silakan hitung. Yang pertama ada di line Alan, ya, every day. Good. Kedua di mana? Yes, sometimes. Ketiga di mana? Very good. Never. Ya, oke. Jadi ada 3 adverb of frekuensi di sana. Ya, so again ya, Ibu harap Ananda selalu melakukan ya, apa namanya, repetition for saying all of these sentences. Ya, oke. Kenapa? Karena semakin sering kita ya, berbicara ya, practices itu akan membuat Anda terbiasa. Ya, oke, oke. So can we move to next page? Oke, kita pindah ya. Oke. Nah, Nanda semua, kalau tadi Nanda sudah melakukan listening activities, ya, silahkan karena kita sekarang asynchronous learning, ya, Nanda bisa menyesuaikan waktu belajar Nanda. Oke, you are self-directed learning. Oke, kalau misalnya mau diulang-ulang listeningnya sampai 10 kali, silahkan. Sampai Nanda benar-benar mendengar bunyi di dalam bahasa Inggris tersebut. Ya, oke, bagaimana intonasinya, ya, bagaimana cara pronunciation-nya, bagaimana how you pronounce each word, bagaimana Anda mengucapkan masing-masing kata yang ada dalam percakapan tadi. Ya, sekarang coba kita pindah ke halaman 47. Open your book, page 47. Nah, Anda di sana melihat grammar section, ya, grammar section untuk dalam penggunaan present simple, he, she, dan it. Karena tadi kita lagi ngomongin tadi ya di conversation kita ngomongin tentang Diana. Ya, Diana itu perempuan ya. Perempuan kalau di dalam bahasa Inggris ya when we talk about second person ya kita sebut sebagai second person atau orang kedua, third person ya. Third person atau yang kita sebut sebagai orang ketiga ya. Kayak she, he, dan it ya. Ada she, ada he, dan it atau he itu digunakan untuk third person singular merujuk kepada laki-laki, she itu untuk orang ketiga tunggal merujuk kepada perempuan, sementara it adalah biasanya ya untuk benda-benda. Ya, kalau she dan he itu untuk manusia, tapi kita membedakan gender in English. Ada beda laki-laki dan perempuan. Yes. Oke, coba Anda lihat di sini. You may read the examples ya. What do you notice about the position of the adverb of frequency? Nah, kita lihat kira-kira di mana sih posisi adverb of frequency ini. Kalau tadi Anda bisa melihat ya, tadi kan kayak misalnya di sini Anda bisa melihat she meets new people every day. Ya, berarti kita taruh letaknya di belakang. Ya, tapi di sini ada juga yang berada di tengah-tengah ya setelah subject. She never comes home early. She sometimes does, katanya ya. Oke, jadi adverb of frequency, nah itu posisinya boleh ya diletakkan setelah subjek. Nah, itu yang tadi ya, yang pertama she never, she always, misalnya she rarely, she seldom, she sometimes, itu kita taruh di setelah subjek. Ini boleh nggak kita taruh di depan? Ya, ya sometimes misalnya boleh, tapi biasanya itu dalam spoken. Sometimes, misalnya she goes to work by motorcycle misalnya. Nah, itu boleh. Ya, tapi biasanya di dalam spoken atau conversation. Tapi untuk lebih formalnya, Ananda semua bisa meletakkan adverb of frequency ini setelah subjek. Misalnya di sini, he never goes home late. He always has dinner at home. Ya, oke. Nah, coba Ananda semua mengerjakan latihan ini ya selama 5 menit. Ya, oke, kira-kira nih ya mana yang tepat kita taruh di sini ya. You may complete the dialogue. Nah, di sini ada misalnya kata finish, not have, make, and work. Nah, Anda semua minggu kemarin Anda sudah belajar tentang simple present. Nah, ini juga sama. The continuity of simple present yang sudah Anda kerjakan dan sudah Anda pelajari di minggu kemarin. Nah, karena kita fokus kepada orang ketiga tunggal, ya, kayak she, he, dan it, Ananda semua kata kerjanya itu kita menggunakan kata kerja verb 1S atau IS. Nah, sementara kata tanya, ya, yes, no question, Ananda menggunakan does. Misalnya, does she work at home? Yes, she does. No,
He, she doesn't. She doesn't drive to work. It doesn't often rains in Las Vegas. Nah, sebenarnya Anda semua juga sudah belajar ya jenis tenses ini di dalam in your senior high school pada saat Anda when you were in senior or junior high school ya. Oke. Nah, Anda bisa mengingat-ingat kembali pelajaran itu ya bahwa ketika kita menggunakan simple present menggunakan she, he, it, auxiliary verb yang kita gunakan adalah does untuk di kalimat tanya dan di kalimat negatif. Negatifnya mana? Ini dia negatif. He doesn't drive to work. He doesn't drive to work. It doesn't often rain in Las Vegas. Ada kata doesn't, doesn't. Nah, berasal dari kata does and not. Ya. Oke, sementara kalau adik Anda menggunakan kalimat tanya, yes, no question, Anda letakkanlah itu does-nya di depan. You may put does in front of the sentence, at the beginning of the sentence. Does she work at home? Jadi, if you learn about grammar, kalau misalnya Anda semua belajar grammar, you need to learn about the structure. Ya, Anda semua mesti belajar tentang struktur. Kalau misalnya Anda sudah understand how to arrange the words, ya, bagaimana cara menyusunnya, itu ya, you may call all these problems. Ya, oke. Silakan Anda kerjakan untuk bagian page 47 di grammar section. Nah, Anda semua tadi kita sudah memahami ya bahwa ketika Anda menggunakan she, he, it sebagai subjek, ya you may put verb one plus s or es ya untuk simple present. She goes tadi ya, she has kan gitu ya, she works tadi ya, atau he studies atau he reads ya. Oke, nah di dalam bahasa Inggris pronunciation is very crucial ya. Oke, walaupun di sana ada s atau is ya, bunyi yang kita hasilkan itu akan berbeda ya. Oke, nah di sana ada audio, Anda boleh listening to them ya, listen and repeat. What is the difference between A, B, C? Ya, jadi Anda semua walaupun menggunakan akhiran S atau IS di dalam kata kerja bebuan tersebut, ada 3 cara dalam kita pronouncekan the word. Contohnya cooks, ya cooks, ya ini menggunakan s, ya cooks. Nggak bisa Anda bilang cooks, ya cooks, nah, ya no, ya tapi cooks, s, cooks, she cooks, he cooks, my grandma cooks, my mother cooks, gitu ya. How about listens, listens, ya listens, karena dipengaruhi oleh bunyi n sebelum kata s. Kayak listens, ya. Kayak and then watches, ya I-N-Z. Jadi ada 3 cara kita mempronouncekan S plus IS, ada S, ada Z, and I, ya. Kayak misalnya di sini goes, ya. Kayak plays, max, finishes, looks, meets, ya. Oke, coba Anda repeat and repeat again, ya. Oke, sehingga Anda nanti terbiasa dengan kata kerja yang menggunakan S atau IS. Anda bisa membedakan mana yang pronunciation-nya akhirannya S, mana yang Z, mana yang S, mana yang Z, mana yang I, is, ya. Oke. Next, kita move on to page 47, ya, 48. Ya, sudah masuk ke pembelajaran kedua. Kita ngomongin tentang telling time. Nah, ya, Ibu harap Anda juga sudah paham bagaimana cara mengungkapkan waktu di dalam bahasa Inggris. Ya, basically, ya, we have common patterns ya antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ketika kita mengungkapkan waktu. Ya, oke, tapi bedanya adalah biasanya ya, oke, yang paling mudah adalah Anda cukup menyebutkan ya, bilangan yang ada di ya jarum panjang ya, jarum pendek dan jarum panjangnya itu yang paling mudah ya. Jarum panjangnya menunjukkan apa, jarum pendeknya menunjukkan angka apa, sebutin aja. Misalnya di sini. Ya, ini kan 205. Ya, Anda bisa bilang it's 205. Duanya dulu. Atau misalnya Anda jarum pendek menunjukkan angka 2, sementara jarum panjang menunjukkan 12. Ya, berarti kan ini jam 2 tepat. Ya, tapi tidak bisa juga 2.12, bukan ya. Tapi kan 2.00. Ya. Okay, so you may say it's 2 o'clock. Ya, bagaimana kalau seandainya ini yang gambar 3?
Ya, gambar 3, Ananda, ini kan 2.15 ya. Oke, jam 2 lewat 15 menit kalau in Indonesia. You may also say it's 2:15. Atau, ya ada cara lain. 15 di dalam telling time itu bisa kita gunakan a quarter. Jadi Ananda bisa bilang a quarter past 2. Ya, a quarter past 2. Nah, yang gambar keempat Ananda bisa lihat, ini jam setengah 3. Anda bisa bilang it's 2:30. Ya, oke, 2:30. Or you can also say it's a half past 2 atau a half to 3. Nah, oke. Anda bisa menggunakan lewat atau menuju. Ya, oke. Silahkan diulang-ulang kembali ya. Oke, bahwa di dalam telling time, Anda semua, oke, you can also learn about EM and PM. Ya, atau yang kita sebut sebagai ante-meridium and post-meridium. IM itu digunakan untuk dari jam 12 malam ya, midnight till 12 menjelang siang gitu ya. Okay, however, PM we can use this for ya jam 12 siang sampai ke jam 23.59 itu biasanya kita menggunakan PM ya. Atau siang dan malam hari ya, post meridian. Okay, I do hope that you may understand how to tell time in English. We can move to another part, ya. Kita masuk ke reading. Ya, Nanda tadi semua Nanda sudah melakukan listening, ada grammar juga. Ya, jadi in English kalian akan menemukan 5 komponen. Ya, 6 dengan vocabulary. You can learn about listening, reading, ya untuk pasifnya. Then you can also learn about speaking and writing, ya untuk active skill-nya. Sementara untuk language component, Anda bisa belajar tentang grammar dan juga vocabulary. Ya, ya. I do remind you to improve your vocabularies, to enrich your vocabulary, to add your vocabulary. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini kan berkaitan dengan kata ya. Oke, kalau sudah satu kata yang Anda tidak ketahui maknanya, it will be difficult for you to understand the whole text. Ya, oke. Anda semua kita masuk ke dalam reading ya di sini. Oke. You may see here ada teks ya. Oke, ini sepertinya diary. Ada yang suka menulis diary ya. Oke. Nah, biasanya diary ini ya kita sebut sebagai ada yang menyebutkan daily routines ya. Ada juga yang menyebutkan ya namanya juga bercerita diary ya. Oke, kita lihat di sini jika Anda ada kata yang sulit ya, Anda boleh catat ya. You may take some notes for difficult words and then kindly check your dictionary. Ya. Or ya, cara lain lagi adalah you may check synonym and antonym of those words. Jadi cek itu antonim dan sinonim karena kalau kita berbicara bahasa, Anda harus tahu juga, bahwa ada penggunaan kata lain yang misalnya kalau sama itu namanya sinonim. Kalau makna berbeda itu antonym. Let's see here misalnya important. Ada kata important di line ke-5. She leaves the office and has lunch with important people. Nah, kata important itu memiliki berbagai macam sinonim. Ya, penting. Important itu kan penting artinya ya. Mungkin ada lagi kata yang bisa Anda gunakan dalam konteks yang sama, tapi jauh lebih tepat digunakan kata lain daripada important. Nah, misalnya apa? Necessary, ya, crucial. Itu adalah salah satu contoh dari kata important, sinonim kata important. Ya, oke, you may read this ya. Misalnya Anda semua paham nih nggak? Karena nggak ada yang sulit ya kata-katanya. Saya rasa the very I hate two things in this world. My job and Jan Robinson. She's my new boss and she's got the perfect life. She gets up at 8 in the morning every day and goes to the gym. So she always arrives at work late. She drives a red sport car and she always wears expensive clothes. At 1:30, she leaves the office and has lunch with important people. On Tuesday and Friday, she always goes out with her husband. At the weekend, she visits her friends in the country and she starts work on Monday with a smile on her face. Ya, coba Anda ulang-ulang lagi karena dengan membaca Anda juga bisa belajar tentang pronunciation tadi. Ya, dan saya rasa ya mudah dipahami. Ini berbicara tentang siapa? Ya, penulis membicarakan apa yang dia benci, apa yang dia benci,
Iya, pekerjaannya dan Jen Robinson. Siapa itu Jen Robinson? Yap, kayak new boss. Kenapa dia benci Jen Robinson? Kan gitu ya? Kayak iya, because she's got the perfect life. Apa saja tuh yang dilakukan? Kenapa dia pikir itu perfect life? Ya, padahal nothing's perfect. Ya, ya bisa saja in front of us, si Jen ini ya has a perfect life, tapi we never knows behind. Ya, oke, ini dia menceritakan tentang James atau Robinson's activities starts at 8, gets up kan gitu ya, and arrive work by 4. Jadi dalam reading, oke, Ananda semua selain sinonim dan antonim, Anda juga harus tahu, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang WH question, who, when, where, kan gitu ya. Oke, dan lain-lainnya. Oke, so I do hope that you still, ya, catch up with all of these things, ya. Oke, and then we can move on to the next page, ya. Di sini ya kita mulai dengan WH question. Nah, kenapa? Karena di dalam bahasa ya kita adalah menanyakan dan memberi informasi. Kalau tadi giving information ya di dalam bentuk reading, kalau sekarang bisa saja Ananda berada pada posisi you like to asking question. Dalam konteks di sini kita berbicara tentang prepositional of time atau yang kita sebut sebagai adverb of frequency. Ya, oke. Adverb of frequency yang kita bisa gunakan ya di sini ya untuk menanyakan what time and when. Ya, what time, jam berapa, when, kapan. Itu kan fokusnya ke adverb of time ya atau adverb of frequency ya. Contohnya di sini kita lihat, what time do you get up? What time do you get up? Ya, jam berapa sih bangun kan gitu ya? I get up at 8 o'clock. 8, I get up at noon. Ya, oke. Okay. When do you visit your friends? At the weekend. Kayak gitu ya. Bedakan nih. Preposition kalau tadi kita ada adverb of frequency. Nah, ketika kita ngomongin adverb of times ya ada waktu, hati-hati juga dengan penggunaan preposisi di sana. Ada mungkin kita menggunakan preposisi at, ya contohnya untuk jam itu menggunakan at 8 o'clock, at 5 o'clock, menggunakan at noon, at midnight, gitu ya. Ada juga yang in, hati-hati. Misalnya the morning, itu nggak bisa at the morning. Ya, tapi in the morning. Friday, itu nggak bisa at Friday. Tapi untuk nama hari, Anda bisa gunakan preposisi on Friday. Ya, oke. Nah, silakan lagi-lagi Anda kerjakan di sana tugas grammarnya. Nah, kira-kira nih misalnya untuk nomor 1 apa tuh isinya? Ya, bisa. It can be both. Kalian bisa menggunakan what time do you come home from work? Ya, I come home from work. Ya, apa kira-kira? On, in, atau at? Yes, good. In the evening. My husband comes home. And ini apa? At, on, atau in? Nomor 3. Yes, 8, 9. Yes, and we have dinner together. When atau what time? Ya, what time do you go to bed? I go to bed. Ini nomor 5. Apa isinya? Anda semua? At, in, atau on? Ya, ini midnight. Sama dengan noon. Berarti at midnight. Do you often go out? Go out? Yes, we do. Ya, kalau nama hari tadi apa? Ya, on, yes, Wednesday. We go to the cinema and ini apa nih? Yes, in the weekend we met our friends. Ya, good. Ya, gitu ya. Oke, jadi silahkan Ananda belajar juga preposition of time. Kapan itu Ananda menggunakan at, in, and on. Ya. So here I would like to request you to tell your daily routines at home. Nah, siapa nih kira-kira yang suka membantu orang tua, mamanya ya di rumah? Mungkin tidy your own room at least ya. Okay, atau ironing your clothes ya, iron ya. Or you can also do washing up ya. Or you may do your
washing yourself, atau mungkin bahkan ada yang menolong orang tuanya washing the car, ya. Oke, nih kira-kira apa saja daily routine atau mungkin yang hanya tidur-tiduran saja. I sleep the whole day. Ya, oke, no of course ya, don't do that. Ya, jadi biasakan setiap hari kita melakukan aktivitas ya, kita bergerak ya. So, selain apa namanya bagus untuk kesehatan, okay, of course, ya itu juga akan membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan orang tua Anda di rumah, ya. Oke, nah apa saja ya minimal mungkin you can clean up your own room kan gitu ya. Oke, you can also jangan jangan wash car misalnya. Oke, at least ya you do washing up kan gitu ya. Oke, or you mop the floor gitu ya. Oke, so all of these are daily routines ya that you can do at home. Ya, atau Anda silakan coba mungkin ketemu kata kerja yang lainnya yang biasa kita gunakan when you do daily routines. Oh, ya, oke, coba listen and repeat. Ya, oke, ya tidy my rooms. I iron my clothes. I do the washing up. I do the washing. I wash the car. Yes, good. Ya, next ya. Oke, kita hampir selesai ya this chapter. You move on to the page 50. Di sini you are able to understand the text. Ya, reading. Read the text quickly and choose the best title. Nah, kira-kira apa nih judulnya nih menurut kalian? A. Sons and daughter. B. Mommy's boy. Or C. Ya, household chores. Ya, apa kira-kira? Oke, silakan dibaca. Mana yang paling tepat? Men don't usually move out of their parents' home easily. Ya, ini biasanya untuk laki-laki benar nggak kayak gini? According to a survey in the UK, sons leave home at the age of 29 and the others at the age of 25. Ada sini. Danny Harvey, a businessman from Sheffield, is 29 years old and he still lives with his parents. Nah, mana nih yang paling tepat? Ya, benar. Mommy's Boy. Ya, oke. Judul yang paling tepat adalah Mommy's Boy. Anak emak, anak mamah gitu ya. Kenapa? 29 tahun masih tinggal dengan orang tua misalnya. Ya, and then kita lihat di sini. How does he feel about it? Ya, gimana sih rasanya Dani? Ya, katanya kayak life with my parents is cool. Danny says, I haven't got a problem. I'm happy and they're happy too. Ya, sama-sama senang ya. Kayak suka sama suka, senang sama senang. Ya, what about housework? Let's see apa yang dia kerjakan. I get up early in the morning and I work all day, so I haven't got time for household chores, he say. Yeah. My mom prepares my breakfast, wow, and my evening meals. She also irons my clothes. I only tidy my room every Saturday morning. Yeah, since he has jobs. Yeah. Okay. What do his parents think? Katanya, I'm happy Danny lives at home. Then his mother says, he's lazy and he doesn't help with the housework, but that's okay. We have a good relationship and we talk just like friends. Then his father doesn't agree. Ya, dia bilang bapaknya Danny spoiled, but it isn't his fault. His mom does everything for him. This isn't a hotel, you know. Ya, oke. Berarti kita lihat juga dari gambarnya ya. Dari gambarnya aja kita lihat si Dennis cuman sitting along on the sofa. Ya, oke. Ya, oke. Of course, the title or the best title for this text is Mommy's Boy. And I hope that all of you, ya, understand every single words on this text. Ya, oke. Kalau misalnya lagi-lagi kalau Anda semua ada yang tidak paham, ya salah satu kata yang ada dalam teks ini, again you may check your dictionary. Yeah, we move to the last part. Yeah, it's time to speak. Yeah, of course. Okay, it will be the last part of your course today. Ya, tadi kita sudah listening, reading, ya sudah grammar, ya. Okay, ada vocabulary juga. Yeah, it's time for you to speak. Yeah, so I'd like you to, complete the chart. Yeah, write down what you do in the first column and how often.
ya, in the other column. Ya, because you are now, you can do this individually, ya, silakan lakukan masing-masing sendiri. Apa kira-kira housework yang kalian kerjakan, free time activities, ya, sports or going out, ya. Setelah itu Anda bisa coba, ya. Oke, misalnya di sini in the morning, apa in the afternoon, in the evening, apa yang Anda kerjakan. Dan coba repeat it yourself, ya. Oke, oke. Itu ya yang kita pelajari untuk hari ini ya terkait dengan unit 7 lifestyle. Ya, again, if you do not understand what I have explained, ya apa yang sudah tadi Ibu sampaikan, ya again you may cross check your book ya dan coba dikerjakan every single exercises yang ada di sana dari halaman 46 sampai halaman 51 terkait dengan adverb of frekuensi kan gitu ya, tadi ada preposition of ya times tadi ya, ada apa lagi ya oke, kata kerja verb one yang ditambah s dengan es, how you pronounce them ya, terus ada juga grammar tentang how you put verb one s plus s for subject she he dan it ya, oke. Juga tadi telling time ya, bagaimana Anda menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris ya. Oke, thank you so much ya. Again, selamat berlibur ya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Tapi tetap ya, minggu ini Anda semua tetap belajar MKU Bahasa Inggris dan nanti minggu depan setelah Lebaran, see you on mid test ya. Jadi kita akan lakukan mid test atau ujian tengah semester. Alright, I think that's all for today. Thank you very much for joining this Zoom. Yeah, again, kindly check all of the materials for Unit 7 on your books. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.